Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah SAW daripada kenikmatan dunia. Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu. Ya, begitulah ia dipanggil. Tampilan fisik dan keseharian Julaibib yang lusuh menjadi alasan orang lain tidak mau dekat-dekat dengannya. Wajahnya terkesan sangar, badannya pendek, bungkuk, dan juga kulitnya yang hitam. Kainnya usang, pakaiannya lusuh, kakinya pecah-pecah tidak beralas. Tidak ada rumah untuk berteduh, tidur hanya berbantalkan tangan, berkasurkan pasir dan juga kerikil. Sampai-sampai Abu Barzah pemimpin Bani Aslam pada saat itu berkata tentang Julaibib, "Jangan pernah biarkan Julaibib masuk di antara kalian. Demi Allah, jika dia berani begitu, aku akan melakukan hal yang mengerikan padanya." Demikianlah keadaan Julaibib kala itu. Namun, Allah berkehendak menurunkan rahmatnya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa menghalangi. Julaibib menerima hidayah dan dia berada di barisan terdepan dalam sholat maupun jihad. Meski hampir semua orang tetap memperlakukannya seolah ia tiada, namun tidak demikian dengan Rasulullah SAW, sang rahmat bagi semesta alam. Julaibib yang tinggal di Sufa Masjid Nabawi suatu hari ditegur oleh Rasulullah. "Julaibib," begitu lembut beliau SAW memanggil, "tidakkah engkau menikah?" Kemudian Julaibib menjawab, "Siapakah orang yang mau menikahkan putrinya dengan diriku ini ya Rasulullah?" Tidak ada kesan menyesali diri atau menyalahkan takdir Allah pada kata maupun air mukanya. Rasulullah SAW juga tersenyum. Mungkin memang tidak ada orang tua yang berkenan pada Julaibib. Namun, hari berikutnya, ketika bertemu dengan Julaibib, Rasulullah kembali menanyakan hal yang sama. "Julaibib, tidakkah engkau menikah?" Dan Julaibib menjawab dengan jawaban yang sama. Begitu seterusnya hingga 3 kali berturut-turut. Dan pada hari ketiga itulah Rasulullah memegang lengan Julaibib dan membawanya ke salah satu rumah pemimpin Ansor. "Aku ingin menikahkan putri kalian," kata Rasulullah pada si pemilik rumah. Betapa indahnya dan betapa berkahnya. Demikian respon pemilik rumah dengan wajah berseri-seri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Oh ya Rasulullah, ini sungguh akan menjadi cahaya yang menyingkirkan temaram di rumah kami." "Tetapi bukan untukku," kata Rasulullah. "Kupinang putri kalian untuk Julaibib," tegas Rasulullah. Julaibib nyaris terpekik ayah sang gadis. "Ya, untuk Julaibib." "Ya Rasulullah, saya harus meminta pertimbangan istri tentang hal ini," kata ayah sang gadis. Dengan Julaibib, istrinya menjawab, "Bagaimana bisa? Julaibib berwajah lusuh, tidak bernasab, tidak berkabilah, tidak berpangkat, dan tidak bertahta. Demi Allah tidak akan pernah putri kita menikah dengan Julaibib." Perdebatan itu tidak berlangsung lama. Dari balik tirai, sang putri berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan sang ibu pun menjelaskannya. "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Demi kirim aku padanya, dan demi Allah, karena Rasulullah yang meminta, maka tiada akan membawa kehancuran dan kerugian bagiku," kata sang gadis. Sang gadis soleha itu lalu membaca ayat yang artinya, "Dan tidaklah patut bagi lelaki beriman dan perempuan beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan. Akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata." Quran Surat Al-Ahzab ayat 36. Dan sang nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu.
Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikian doa indah Rasulullah. Maka benarlah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian Allah karuniakan jalan keluar baginya. Kebersamaan di dunia ternyata tidak ditakdirkan terlalu lama. Meski di dunia sang istri soleha dan bertakwa, tapi bidadari telah terlampaui lama merindukannya di surga. Julaibib lebih pantas menghuni surga daripada dunia yang tidak bersahabat padanya. Saat syahid di medan perang, Rasulullah begitu kehilangan. Pada akhirnya pertempuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. "Apakah kalian kehilangan seorang?" tanya Rasulullah kembali. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai bertanya. Kali ini wajahnya merah bersemu. "Tidak ya Rasulullah." Kali ini sebagian menjawab dengan was-was. Beberapa orang menengok ke kanan dan juga ke kiri. Rasulullah menghela nafasnya. "Tetapi aku kehilangan Julaibib," kata beliau. Para sahabat tersadar. "Carilah Julaibib." Maka Julaibib yang mulia pun ditemukan. Ia terbunuh dengan luka-luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya ada 7 jasad musuh telah ia bunuh. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib. Beliau mensolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian darinya," kata Rasulullah. Nah, demikian kisah Julaibib yang akhir hayatnya berakhir syahid ketika membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Pilihannya berjihad dan merindukan syahid mendapat ganjaran indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupa memang tidak seelok para bangsawan, harta tak sebanyak yang dimiliki para raja, namun bidadari surga berebut menginginkan sosok Julaibib. Tetaplah kiranya kita menyimpulkan bahwa ketakwaan merupakan harta paling berharga di sisi Allah. Sebab kekayaan, rupa maupun kedudukan di dunia akan lenyap begitu ajal datang menghampiri pemiliknya. Itulah sekilas tentang kisah Julaibib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.